لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتني. Ya, kita masuk dulu kepada binatang raksasa muncul dari dalam perut bumi. Mari kita buka kitabnya kembali. Buka kitabnya kembali. Munculnya binatang melata. Lihat kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 990. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml. Awas nama suratnya surat apa? An-Naml. Nama suratnya adalah surat An-Namlu. Apa arti An-Namlu? Arti An-Namlu adalah semut. Ini arti An-Namlu. Semut berapa kakinya? Siapa yang bilang 4? Yang bilang 4 berarti selama ini tinggalnya di bulan. Enggak ada semut apapun jenisnya kakinya mesti 6. Periksa kembali Pak. Ya. An-Naml. Binatang Dabbatul Ardi ini kata Rasulullah akan muncul nanti di 3 tempat yang berbeda, dan kemunculan terakhirnya adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Ada yang mengatakan di Sofa nanti dia akan muncul. Ada yang mengatakan di Rukun Hajar Aswad. Di situ dia keluar. Sebagian orang lari, sebagian lagi lihat terpana melihat. Ya, binatang ini berkaki banyak. Nah, tidak dijelaskan berapa kakinya. Tapi kalau melihat suratnya, surat An-Naml. An-Naml itu 6 kakinya. Apakah kakinya 6? Jawaban yang paling pantas untuk disampaikan kepada kita semua, entah. Tapi ada riwayat lemah mengatakan kakinya 4. Ada yang mengatakan kakinya 6. Yang mana yang benar? Allahu a'lam. Tapi kalau melihat surat di mana ayat tentang masalah Dabbatul Ardi ini keluar dari surah An-Naml, seluruh semut kakinya 6, tapi binatangnya besar. Dan binatang itu berbulu tubuhnya, berbulu kakinya, berbulu, dan bulunya lembut. Ini bedanya ya, bulunya lembut. Satu lagi, binatang tersebut, saya sebutkan deskripsinya dulu. Binatang tersebut kakinya banyak, bulunya tebal, halus dan lembut. Dan binatang tersebut berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia membawa satu cincin Nabi Sulaiman, khatam, dan dia membawa tongkat Nabi Musa. Semua hadisnya kita baca sekarang. Semua hadisnya kita baca sekarang. Mulai dulu dengan ayat surat An-Naml, surat 27 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Artinya, dan apabila ketetapan telah jatuh diputuskan terhadap mereka, kami keluarkan jenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Binatang ini keluar Pak dari dalam perut bumi dan berbicara. Apa kata binatang tersebut? Diringkas dalam Al-Quran, An-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Semua orang mendengarkan suara binatang ini. Yang memang tidak beriman ketakutan dan lari. Yang beriman terpana dan terhipnotis melihatnya. Mau dipoto saya udah dengan teknologi lagi. Binatang ini ramah Pak, nggak jahat. Ini zaman-zaman aman, ya kan? Binatang ini ramah. Orang-orang nyaman dekat dengannya. Yang lari tadi itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi kemana aja lari, dan binatang tersebut bisa menangkapnya, ngasih stempel Pak. Orang beriman akan distempel dengan cincin Sulaiman, maka putih bersihlah wajahnya. Orang kafir dengan tongkat Nabi Musa.
diketukkan atau diusapkan di keningnya, maka menghitamlah wajah orang kafir tersebut. Lalu antara orang beriman dengan orang kafir bertegur sapa dengan kalimat, hai mukmin, minumlah air ini. Terima kasih kafir, saya tidak haus. Sangat mudah membedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Mari kita lanjutkan. Lihat halaman 992. Ada beberapa tafsir daripada terjemahan daripada hadis yang panjang. Saya minta baca yang bagian bawah saja, yang keempat. Baca yang keempat. Dia ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lihat baca yang keempat. Jadi yang pertama tentang ukuran tubuhnya berapa, dijelaskan. Silakan baca sendiri. Kemudian yang kedua, bentuk dan penampilan fisiknya seperti apa, baca sendiri dari hadis ini. Dan yang ketiga, tentang bagaimana kemunculannya, silakan baca. Yang keempat, yang perlu kita bacakan keempat saja. Makanya perlu punya kitab agar dalilnya kita bisa lihat sendiri. Ya. Terus yang keempat. Tentang kemunculannya, Nabi Muhammad SAW ditanyai, dari manakah binatang itu muncul? Beliau menjawab, dari masjid yang paling agung keharamannya dari Allah, yakni Masjidil Haram. Siapa yang menjawab nih? Rasulullah SAW menjawab, dari masjid yang paling agung keharamannya di sisi Allah, yaitu Masjidil Haram. Di sana akan muncul binatang tersebut. Ya, terus dikatakan binatang itu keluar dari bentuk safar. Lantas ia berbicara kepada manusia mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris ya? Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Perancis, memang bahasa Arab. Dan pada saat fase keempat, manusia di dunia sudah tergila-gila kembali dengan bahasa Arab. Terus kaum muslimin, lihat hadis sebelahnya. Hadis di sebelahnya. Nah, ini dari Abdullah ibnu Amr. Dia berkata, baca terjemahannya saja. Aku hafal dari Rasulullah SAW hadis yang aku tidak akan melupakannya sesudah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Sebentar. Tadi kita menjelaskan tanda pertama Dukhon, tanda kedua Dajjal, tanda ketiga Isa turun, keempat Ya'juj Ma'juj, baru terbit matahari di sebelah barat. Itu kenapa yang pertama disebutkan matahari di sebelah barat? Ini kaum muslimin, kalau kita tidak dibimbing oleh seorang guru, maka kita akan kacau memahami hadis. Pusing kepala kita, mana yang benar nih? Perlu diketahui dan didalami bahwa ini adalah kejadian-kejadian luar biasa yang benar-benar tidak bisa diilmiah-ilmiahkan sedikit pun saja. Dan itu baru terjadi saat matahari terbit sebelah barat. Ya'juj Ma'juj bisa diilmiahkan. Kalau tentang Isa bisa diilmiahkan. Memang dia diangkat, ada sejarahnya yang jelas, ayatnya jelas. Kalau Dajjal bisa diilmiahkan, riwayatnya ada hadisnya semacam jelas. Tapi tentang matahari di sebelah barat, fenomena alam yang betul-betul tidak bisa diilmiahkan. Matahari pergi meninggalkan bumi. Ilmiah mana yang bisa mengurai? Kemudian tentang Dabatul Ardi, binatang raksasa keluar dari perut bumi, ya kan? Bagaimana bisa mengilmiahkannya ini? Kalaulah tidak ada dalil, kalaulah tidak ada dalil, maka tidak ada yang bisa mempercayai ini. Tapi dengan adanya dalil, ini bukan dongengan. Ayat Al-Quran, surat apa tadi Pak? Jangan lihat kitab. Surat apa tadi? Ayat berapa? 82. Supaya mudah ingat. Dalilnya Dabatul Ardi di mana? Di Al-Quran ayat 82. Jadi dianggap kejadian besar yang tidak bisa diilmiahkan. Satu, matahari terbit sebelah barat. Dua, Dabatul Ardi. Yang ketiga, angin lembut yang berbau wangi dari negeri Yaman. Satu bumi akan dibungkusi oleh angin tersebut. Orang yang beriman, setipis apapun imannya, walaupun dia dalam gua, di perut gua paling bawah, angin itu akan sampai dan mencabut nyawanya. Baca kembali hadisnya. Muncul terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Munculnya binatang melata kepada manusia pada waktu duha. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang satunya, sedangkan yang lainnya mengikutinya segera. Baik, kaum muslimin, sudah saya katakan, setelah matahari terbit dari sebelah barat, terbitnya hanya setengah hari, kemudian dia tenggelam kembali. Besoknya terbit normal dari sebelah timur. Di waktu duhanya barulah binatang ini keluar. Dekat amat nggak jaraknya? Dekat amat ya, dekat sekali kaum muslimin. Dabatul Ardi bedanya hanya sehari. Kemudian setelah itu
Dabbatul ardi ini berapa lama dia keluar? Dia keluar 3 kali dan dia memberi tanda kepada orang yang masih hidup di dunia. Kita tidak usah merinci lebih dalam bagaimana kecepatan jalannya, bagaimana dia cara nangkap orang, itu bukan urusan kita. Pokoknya semua orang yang hidup yang tersisa di muka bumi ini pasti ketemu dengan binatang itu dan dikasih tanda. Nanti orang Indonesia yang masih hidup akan ketemu tuh. Ya. Lanjut. Selesai? Nah, untuk apa binatang ini keluar? Untuk apa binatang ini keluar? Jawabannya ada di hadis sebelah. Di hadis sebelah ini perkara gaib, Pak. Jangan pandai-pandai ngarang-ngarang kita sendiri, nggak boleh. Lihat di sebelah halaman 995. Hadis yang paling atas, halaman 995. Iya. Wal hikmah fi dzalika, ini pernyataan dan penjelasan sang ulama pakar ahli hadis Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Fathul Bari. Apa penjelasan beliau? Wal hikmatu min dzalik di anna dabbatal ardi tumayyizu bainal mu'min wal kafir. Baca terjemahannya. Hikmah dalam hal ini adalah ketika terbitnya matahari dari barat, maka pintu taubat terkunci. Lantas binatang melata itu keluar. Ia memisahkan orang yang beriman dari orang kafir sebagai penyempurna dari maksud tutupnya pintu taubat. Ya, jadi dengan itu sudah berbeda. Aneh, Pak. Ketika angin lembut bertiup dari sebelah timur, yaitu dari Yaman, angin ini kayaknya kerjasama dengan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi ngasih tanda orang yang putih bersih wajahnya itulah orang beriman. Angin ini hanya akan datang ke orang yang wajahnya putih bersih. Ketika disentuh oleh angin itu, orang ini langsung meninggal di tempat, terjatuh di tempat, meninggal. Siapapun yang sudah diberi tanda oleh binatang, maka angin itu hanya akan kejar dia. Pokoknya sedang jalan nih, ini orang hitam putih satu. Angin itu hanya akan datang ke yang putih saja. Ketika tersentuh oleh angin yang lembut tersebut, yang berwajah putih bersih itu akan meninggal. Situ, paham Pak ya? Sementara antara orang kafir dan orang mukmin nanti tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian, tidak lagi ingin begaduh, tidak ada. Ya, lanjut. Kita lihat kepada hadis yang di sebelahnya. Hadis yang di sebelahnya, takhrujud dabbah ma'a khatam Sulaiman. Ini penjelasan binatang ini keluar membawa cincin Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Lihat hadisnya di sebelah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan di dalam kitab tafsir juga demikian, dan di dalam kitab Al-Fitan. Ya, hadis ini statusnya hasan. Coba lihat terjemahannya. Binatang melata akan muncul, bersamanya ada cincin stempel Sulaiman dan tongkat Musa. Lantas yang menjadikan cemerlang wajah orang beriman dan berstempel hidung orang kafir dengan cincin itu, sampai benar-benar para pengkhianat berkumpul dan berkata, inilah wahai mukmin, dan katakan, inilah wahai kafir. Dia berkata, inilah wahai kafir dan inilah wahai mukmin. Ya, maksudnya orang saling sapa menyapa ketika itu dengan sebutan mukmin dan kafir saja. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, halaman 998. 998. Ketemu? Lihat hadis yang paling bawah. Masih di sebelah kiri, hadis paling bawah. Sebentar. Baik, selesai dulu. Kaum muslimin yang kami muliakan, berbahagialah ahli zikir. Di kitab Zikir Akhir Zaman halaman 398, berbahagialah ahli zikir, ahli ibadah, berbahagialah mereka pada hari itu, karena bekas zikir mereka sangat mudah ditandai oleh dabbatul ardi. Dari mulut mereka mengeluarkan bau yang wangi, dan binatang ini dapat mencium dari jarak ribuan mil. Di mana saja berada orang ahli zikir, mulutnya tercium bau wangi. Ahli Al-Quran, orang-orang yang suka bertasbih, takbir, istighfar, bau mulutnya dan bau nafasnya tercium oleh binatang tersebut, sehingga dengan sangat cepat binatang ini sudah ada di hadapannya dan beri tanda. Subhanallah. Bersyukurlah kaum muslimin kepada seluruh ahli zikir. Subhanallah, betapa bahagianya mereka yang menjadi ahli zikir, ahli sujud, ahli Al-Quran.
Karena itulah saat-saat terakhir mereka akan dicabut nyawanya. Dan meninggalnya orang beriman di akhir zaman enak Pak. Enak kayak orang syahid meninggal. Pernah coba meninggalnya orang syahid belum? Kata Rasul, meninggalnya orang syahid itu seperti dicubit. Nggak percaya Bapak, tanya aja sama orang yang udah syahid. Sementara sebelum dia meninggal, kedua matanya lebar melihat pemandangan surga. Dan mulutnya tersenyum lebar karena melihat calon istrinya sudah melamba-lamba. Ibu jangan cemburu dulu. Setiap kami punya calon istri di surga ya Bu ya. Setiap orang-orang beriman, laki-laki di muka bumi ini punya calon istri di surga. Orang yang paling lemah imannya dan paling terakhir masuk surga Pak, istrinya dari bidadari itu 2. Poligami Pak. Tapi itu baru awal. Nanti dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kalikan. Tapi di manakah letaknya wanita-wanita dunia? Congratulations for you, oh my mothers. Dengarkan baik-baik. Ada kabar baik untuk seluruh ibu-ibu yang masuk surga. Aminkan ya Bu ya. Seluruh bidadari surga minder seminder-mindernya kepada wanita dunia yang masuk surga. Sebab apa? Wanita dunia masuk surga jadi ratunya para bidadari. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita dunia yang masuk surga bukan hanya ratu, kecantikan mereka 70 kali lipat seluruh kecantikan bidadari-bidadari yang ada. Bu, masuk surga ibu akan muda, ibu akan cantik jelita mengalahkan para bidadari. Padahal Bapak tahu, satu orang bidadari yang paling kelas bawah saja turun ke bumi, sempat dilihat oleh laki-laki dunia, hilang selera laki-laki dunia ini kepada wanita manapun sampai dia mati. Saking kuatnya tegangan syahwat yang ada pada bidadari itu yang sempat turun Pak, langsung putus kabel-kabel yang ada di tubuh kita. Hilang selera kepada semua wanita sampai dia mati, nggak mau lagi menikah dengan siapapun. Hebatnya bidadari surga itu Pak. Itu baru level paling rendah. Nggak error Pak. Kayak ini tegangan tinggi di apa? Nggak masukkan ke kabel kita yang kecil Pak. Langsung putus Pak, angus. Maka begitulah laki-laki dunia kalau sempat melihat bidadari surga yang paling bawah saja turun ke bumi, sekali aja turun Pak, sudahlah, hilang semua nafsu dan selera kita kepada wanita dunia. Siang malam terkenang terus dengan mengingat saja kita seperti sudah di mana gitu. Sementara wanita dunia yang masuk surga, istri Bapak. Kok dari atas lemes ya kedengaran amin. Wanita dunia yang masuk surga, istri kita, insya Allah amin, mereka dicemburi oleh para bidadari. Tolong baca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Tamasya ke Surga. Bagi orang-orang yang stres-stres tanggung baca tuh kitab. Bagi orang-orang yang penat dengan urusan dunia, lelah dipermainkan dunia, baca tuh kitab. Dia akan merasa tersegarkan Pak. Beginilah yang dijanjikan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Belum Pak udah mulai termenung Pak, menghayalkan saya dengan bidadari. Tapi memang orang yang syahid ketika akan meninggal, dia melihat pemandangan surga dan ada tempat untuk dia yang luar biasa indah. Rata-rata orang syahid, pernah terima foto-foto mereka yang syahid belum? Ya? Wajah mereka Pak, ya Allah, jernih-jernih, bening-bening, dan mereka rata-rata tersenyum. Mereka melihat tempatnya, mereka melihat pasangan-pasangannya. Ya Allah, hanya dia yang melihat. Ketika seperti itu, maka hilanglah seluruh rasa sakit yang ada di tubuhnya. Ketika nyawanya dicabut, bagaikan hanya seperti dicubit. Lihat aja Nabi Yusuf dilihat oleh wanita Mesir. Faqatta'na aydiyahunna, sampai mereka sayat-sayat tangan mereka, nggak mau mereka pejamkan matanya. Hasyalillah, man hadza mimashar, in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini pasti malaikat. Sambil dia terus motong-motong tangannya sampai ke tulang Pak. Nggak terasa lagi rasa sakit. Kenapa? Indahnya yang mereka lihat Yusuf. Belum lagi kita yang melihat pemandangan surga. Ya,
Kita melihat pemandangan surga, subhanallah. Ketika itu hilang semua rasa sakit. Nyawa yang dicabut pun hanya seperti dicubit. Nggak percaya, syahid aja nanti. Rasakan. Amin ya Rabb. Bercita-citalah, berdoalah, mohon kepada Allah agar kita diwafatkan di medan tempur. Sementara kita untuk agama Allah, bukan untuk kelompok. Ya, amin ya Rabbal alamin. Terakhir, pembahasan kita Dabatul Ardi selesai. Karena hadisnya nggak banyak, penjelasannya nggak banyak, jangan ngarang-ngarang. Cukup, nanti berdosa saya sesat dan saya menyesatkan. Kalau ada yang bertanya di luar apa yang saya tidak tahu, jawaban saya satu saja, Allahu a'lam atau entah. Dan itu jawaban yang paling saya senangi. Kita pembahasan yang ketiga. Oke, saya kasih waktu 10 menit lagi. Kalau sebentar. Kita break sebentar untuk infak 10 menit. Silakan, kita break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pengajian kita dengan tema terakhir,